Halo kakak, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Miss Fitri. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya kak. Salam juga untuk ayah dan bunda. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, and share gratis loh. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat operasi hitung, yaitu ada 3: komutatif, pertukaran, asosiatif, pengelompokan, dan distributif penyebaran. Kita bahas satu persatu ya. Komutatif yaitu artinya pertukaran. Komutatif ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Oke, kita buktikan penjumlahan. Kita lihat angkanya. Karena komutatif pertukaran, maka soalnya nanti yang akan kita tukar 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita tukar ya kak, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena hasilnya sama, maka penjumlahan ini termasuk sifat komutatif. Kemudian pengurangan, kita lihat angkanya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kita tukar 3 dikurang 7 sama dengan min 4. Karena hasilnya berbeda, maka pengurangan ini bukan termasuk sifat komutatif. Oke, sekarang yang perkalian, kita lihat angkanya 6 dikali 8 sama dengan 48. Kemudian kita tukar 8 dikali 6 sama dengan 48. Karena hasilnya sama, maka perkalian ini termasuk sifat komutatif. Kemudian yang keempat adalah pembagian. Kita lihat angkanya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kita tukar 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Karena hasilnya berbeda, maka pembagian ini tidak bisa kita katakan menjadi sifat komutatif. Oke, mudah ya kak. Miss berikan contoh sifat komutatif lainnya. Nomor 1 yaitu 2 ditambah 25 sama dengan N ditambah 20. Karena komutatif, hanya kita tukar angkanya saja letaknya. Sekarang 20 ditambah 25 menjadi 25 ditambah 20. Karena hasilnya sama, maka nomor 1 ini sifat komutatif. Kemudian yang kedua, 40 dikurang 25 sama dengan N dikurang 40. Nah, angkanya kita tukar ya kak. 40 dikurang 25 menjadi 25 dikurang 40. Karena hasilnya berbeda, maka nomor 2 ini bukan sifat komutatif. Oke, kita lanjut, yaitu sifat asosiatif pengelompokan, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kita lihat penjumlahan. Karena asosiatif pengelompokan, maka letak angkanya tidak berubah. 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Hanya saja yang berbeda ada tanda kurung. Yang sebelah sini tanda kurungnya kiri, yang ini di sebelah kanan. Hanya itu perbedaannya ya kak dari sifat komutatif. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. 2 ditambah 3 tambah 4 7, maka 2 ditambah 7 9. Karena hasilnya sama, maka penjumlahan ini bisa kita katakan sifat asosiatif. Kemudian pengurangan. Soalnya 4 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan ya kak, 4 dikurang 3 dikurang 1. Yang ini tanda kurangnya sebelah kiri, yang sebelah sini tanda kurangnya sebelah kanan. 4 dikurang 3 1 dikurang 1 0. 4 dikurang 3 kurang 1 2. 4 dikurang 2 2. Karena hasilnya berbeda, maka pengurangan ini bukan termasuk sifat asosiatif. Oke, kita lanjut perkalian. 5 dikali 6 dikali 2 sama dengan 5 dikali 6 dikali 2. Tanda kurungnya ini sebelah kiri, yang sebelah sini sebelah kanan. 5 dikali 6 30 dikali 2 60 sama dengan 5 dikali 6 dikali 2 12. 5 kali 12 60. Nah, karena hasilnya sama, maka perkalian ini termasuk sifat asosiatif. Kemudian yang keempat pembagian. 40 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan ya kan letaknya 40 dibagi 2 dibagi 2. Ini tanda kurung sebelah kiri, yang sebelah sini tanda kurung sebelah kanan. 40 dibagi 2 20 dibagi 2 10 sama dengan 40 dibagi 2 bagi 2 1. 40 bagi 1 40. Karena hasilnya berbeda, maka pembagian ini bukan termasuk sifat asosiatif. Kemudian soal berikutnya adalah masih asosiatif. Nomor 1, 10 dikali 6 dikali 3. Ingat ya kak, angkanya tidak berubah letaknya, hanya saja tanda kurungnya yang kita pindahkan. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. 10 dikali 6 60 dikali 3 sama dengan 180. 10 dikali 6 kali 3 18. 10 kali 18 180. Karena hasilnya sama, maka nomor 1 ini termasuk sifat asosiatif. Kemudian yang nomor 2, 2
24 dibagi 6 dibagi 2. Kita tulis sebelah kanan 24 dibagi 6 bagi 2. Tanda kurungnya ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. 24 dibagi 6 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. 24 dibagi 6 bagi 2 sama dengan 3. 24 dibagi 3 8. Karena hasilnya berbeda, maka nomor 2 ini bukan termasuk sifat asosiatif. Oke, Miss berikan sekarang sifat distributif. Distributif hanya berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat penjumlahan. Distributif artinya penyebaran. Maka kita sebar ya Kak perkaliannya. Ini penjumlahan. Sekarang 2 dikali 3 kita tulis. Kemudian ditambah 2 dikali 4. Nah, sebelah sini ya Kak. Kemudian 2 dikali 3 tambah 4 7 sama dengan 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali 4 8. 2 dikali 7 14. 6 ditambah 8 14. Karena hasilnya sama, maka penjumlahan ini termasuk sifat distributif. Kemudian pengurangan. Nah, pengurangan di sini adalah 2 dikali 5 dikurang 4. Nah, di sini dikurang ya Kak. Nah, kita sebar 2 dikali 5, kita tulis, kemudian kita kurangkan 2 dikali 4. Nah, di sini 2 dikali 5 dikurang 4 1. 2 dikali 5 10 dikurang 2 dikali 4 8. 2 dikali 1 2, 10 dikurang 8 2. Karena hasilnya sama, maka pengurangan ini termasuk sifat distributif. Kemudian yang ketiga perkalian, 5 dikali 2 dikali 6. Nah, ini perkalian tanda kuning ya Kak. Kita sebar sekarang 5 dikali 2 kita tulis dikali 5 dikali 6. 5 dikali 2 dikali 6 12 dikali 5 kali 2 10. 5 kali 6 30. 5 dikali 12 60. 10 dikali 30 300. Karena hasilnya berbeda, maka perkalian ini bukan termasuk sifat distributif. Kemudian yang keempat, nah soalnya 2 dikali 6 dibagi 3, pembagian ya Kak. Nah, sekarang kita sebar 2 dikali 6, kemudian kita bagi 2 dikali 3. 2 dikali 6 kali 3 dibagi 2 yaitu 6 bagi 3 yaitu 2. Nah, kemudian 2 dikali 6 12 dibagi 2 dikali 3 6. 2 dikali 2 4. 12 dibagi 6 2. Karena hasilnya berbeda, maka pembagian ini bukan termasuk sifat distributif. Oke, sekarang Miss beri contoh lainnya adalah di sini bisa kalian kerjakan menggunakan dua cara sifat distributif. Yang pertama adalah soalnya 5 dikali 3 tambah 4. Nah, dengan menggunakan penyebaran yang seperti tadi, 5 dikali 3 dulu, kemudian ditambah 5 dikali 4. 5 kali 3 ditambah 5 kali 4. Nah, 5 kali 3 15 ditambah 5 dikali 4 20, hasilnya 35. Kemudian cara yang kedua, kalian bisa langsung mengerjakan untuk distributif ini. Nah, soalnya sama, 5 dikali 3 tambah 4. 5 dikali 3 tambah 4 7. 5 dikali 7 35. Nah, kalian bebas memilih cara yang mana, 1 atau 2 dalam mengerjakan distributif ini. Nah, contoh yang kedua adalah kita coba dengan pembagian ya Kak. 8 dikali 6 bagi 2. Cara yang pertama dengan penyebaran, 8 kali 6 dibagi 8 kali 2. 8 kali 6 48, 8 kali 2 16, maka hasilnya 3. Cara yang kedua adalah dengan langsung saja 8 dikali 6 bagi 2. 8 dikali 6 bagi 2 3, 8 kali 3 24. Karena hasilnya berbeda, maka pembagian ini bukan termasuk sifat distributif. Oke Kakak, mudah-mudahan penyampaian yang telah Miss sampaikan jelas ya Kak. Nah, sekarang terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Miss ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, and share gratis loh. Dadah kakak.